Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Bapak Saputra. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat pembukaan entry tunggal dengan Excel. Artinya, teman-teman memasukkan setiap transaksi bisnis teman-teman ataupun usaha teman-teman ke kategori yang telah kita bikin tadi itu satu kali. Apakah itu masuk ke kategori pengeluaran ataupun masuk ke kategori pemasukan. Sehingga setelah transaksi yang teman-teman masukkan ke dalam master ini, teman-teman akan dapat menggunakannya untuk menghasilkan laporan laba rugi yang merangkum penghasilan dan pengeluaran teman-teman untuk periode waktu tertentu yang bisa teman-teman lihat nanti di sheet laporan ini. Nah, pertama-tama kita mulai dulu. Di master data ini ada 4 sheet yang terdiri dari sheet laporan, sheet pemasukan, sheet pengeluaran, dan sheet kategori. Nah, kita bikin dulu nama sheet ini pemasukan. Kemudian sheet ini kita beri nama pengeluaran. Kemudian sheet ini kita beri nama kategori. Setelah memberikan nama sheet, langkah selanjutnya kita mulai memberikan label di sheet kategori ini. Ada 3 tabel yang akan kita berikan label. Yang pertama, bulan. Kita berikan nama bulan pada labelnya. Untuk pengeluaran, kita berikan nama pengeluaran. Untuk pemasukan, kita berikan nama pemasukan. Untuk nama label sendiri, terserah teman-teman mau bikin apa, asal teman-teman paham dengan label yang teman-teman gunakan. Kemudian kita masuk ke sheet pengeluaran. Sheet pengeluaran ini adalah sheet terkait dengan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang ada dalam bisnis teman-teman semua dalam 1 bulan. Nah, ataupun dalam 1 tahun. Di sini, di master data ini, saya sudah mengcopy datanya ke dalam sheet pengeluaran, sehingga saya langsung membuat data validation aja untuk di kolom bulan dan di kolom pengeluaran. Gunanya label yang saya bikin tadi di sheet kategori adalah untuk memberikan data validation di kolom bulan dan di kolom pengeluaran, sehingga saya tidak harus mengetik setiap sel-sel Excel yang ada di kolom bulan dan pengeluaran ini. Baiklah, kita langsung ngasih data validation di kolom bulan. Untuk data validation, kita klik data, kemudian data validation, kita klik di bagian allow, kita klik list, dan di source. Untuk cara pertama, kita bisa masuk ke sheet kategori dan kita blok bagian label bulan. Sehingga ketika kita mau masukin bulan apa aja transaksinya, kita bisa langsung dari data validation yang ada tanda panah ke bawah gini atau tanda segitiga ke bawah. Nah, kemudian di kategori pengeluaran, di kolomnya kita berikan data validation dengan source pengeluaran. Cara tadi itu kita langsung masuk ke sheet kategori. Untuk cara simpelnya, selagi kita ingat kita telah bikin label apa aja untuk kolom-kolom yang kita butuhkan. Kalau untuk kategori pengeluaran, karena saya tadi sudah memberikan label pengeluaran, sehingga saya ngetik aja pengeluaran. Nah, sehingga muncul jenis-jenis kategori pengeluaran apa saja. Seperti ini, misal beli plastik pembungkus. Ini adalah masuk kategori biaya bahan baku, sehingga saya bisa pilih di data validation ini untuk mempermudah pekerjaan dan untuk mengurangi mismatch pengetikan. Karena ketika kita salah mengetik dalam kategori ini, kita susah untuk pivot tabelnya nanti. Kemudian kita masuk ke sheet pemasukan. Di sheet pemasukan ini, kita berikan data validation di bagian bulan. Jadi ini klik list, kemudian kita search bulan, kemudian kita masuk ke kategori pemasukan. Di kolom kategori pemasukan kita kasih data validationnya itu adalah di sini bagian allow, kita klik list, kemudian untuk source-nya kita bisa isi pemasukan karena kita sudah memberikan nama label dengan pemasukan. Nah, fungsi sheet pemasukan ini di master data ini adalah transaksi-transaksi pemasukan yang terkait dengan bisnis teman-teman. Seperti di sini, di bisnis saya itu bisnis makaroni bas, itu
itu keterangannya itu ada jual makaroni jagung manis, ada jual makaroni balado dan daun dan jeruk. Kalau untuk kolom keterangan kita ketik saja, dan untuk kategori pemasukan kita masukkan jenis-jenis kategori pemasukan. Kalau di sini jual makaroni, ini adalah penjualan barang. Kemudian kebetulan di sini jual makaroni penjualan barang, kemudian jual makaroni penjualan barang. Jadi kita gampang untuk mengisi pilihan-pilihan di dalam kategori pemasukan ini, sehingga mismatch pun berkurang. Nah, kita masuk ke sheet laporan. Di sheet laporan ini adalah merupakan summary dalam bisnis kita. Kita mengetahui total pemasukan, total pengeluaran kita. Untuk caranya, teman-teman bisa bikin seperti biasa aja. Ketik total pemasukan, total pengeluaran, kemudian data ini bisa teman-teman sum aja dari sheet pemasukan. Sehingga total pemasukan dalam transaksi ini adalah 46 jutaan. Kalau untuk total pengeluaran seperti itu juga, kita ambil dari sheet pengeluaran. Untuk total pemasukan versus total pengeluaran, apakah kita untung ataupun rugi, kita bisa pakai rumus sederhana saja. Total pemasukan dikurangi dengan total pemasukan. Kemudian lanjut ke nama bisnis, bisa kita ketik nama bisnis kita apa, nama pemiliknya siapa, dan tahun laporannya tahun berapa. Ini terserah teman-teman mau gunakan untuk transaksi bisnis selama 1 tahun ataupun 1 bulan, itu tergantung teman-teman. Nah, kemudian kita bikin grafik total pemasukan versus total pengeluaran terkait dengan transaksi yang ada di master ini. Kita blok bagian total pemasukan, kemudian total pengeluaran. Setelah itu kita masuk ke bagian insert, klik kolom, kemudian ngambil yang bagian 3D kolomnya. Nah, muncul ini. Langkah selanjutnya adalah untuk biar dia minimalis dikit, kita delete aja bagian ini, klik kanan, kemudian bisa klik 2 kali, klik kanan 2 kali. Kita bagian gap fitnya ini bisa teman-teman kurangi aja sehingga lebih besar. Dan untuk memberikan labelnya, klik kanan, kemudian add data label. Nah, sehingga bisa kita lihat secara cepat bahwa di grafik ini total pemasukan kita adalah 46.550.000 dan total pengeluaran 28.450.000. Untuk warna bisa kita klik kanan aja mau ganti warna apa. Nah, untuk grafik sudah kelar. Kemudian kita bikin grafik pemasukan berdasarkan kategori. Kita menggunakan pivot saja. Kalau di sini pivot kalau menggunakan keyboard, kita bisa ketik ALTNV kemudian klik enter. Karena kita butuh data untuk pemasukan, jadi kita klik bagian pemasukan, kita blok dari kolom kategori pemasukan dan nilai pemasukan sampai dengan batas transaksi kita yang kita mau. Jadi kemudian klik OK. Tarik kategori pemasukan ke row label dan nilai pemasukan ke nilai value, sehingga muncul summary dari grafik pemasukan berdasarkan kategori. Cara bikin grafiknya, tinggal blok, kemudian kita klik dari bagian insert. Muncullah grafik pemasukan berdasarkan kategori. Kemudian kita buat untuk bagian pengeluaran, copy paste saja. Sama seperti dengan pemasukan tadi, kita gunakan pivot. Karena butuh data pengeluaran, maka kita masuk ke sheet pengeluaran, blok dari kolom kategori pengeluaran dan nilai pengeluaran sampai batas transaksi kita. Kemudian klik OK, drag
kategori pengeluaran ke row label, dan tarik juga nilai pengeluaran ke value, sehingga muncul summary dari pivot table atas pengeluaran kita. Mau bikin grafiknya, kita blok, kemudian sehingga laporan atau pembukuan entry tunggal dengan Excel sederhana bisa teman-teman lihat dari sini. Total pemasukan, total pengeluaran, ada grafiknya, kemudian grafik pemasukan dan total. Grafik pengeluaran juga. Sekian dulu video laporan pembukaan entry tunggal dengan Excel sederhana. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.